Gitu. Emosinya akan seperti setan. Tak terbendung. Kalau diambil, dia cari cara bagaimana memperolehnya lagi. Kalau enggak, dia bunuh yang ngambilnya. Ini termasuk desire ya. Kalau punya keinginan nggak bisa dikontrol, gitu Ya kan, memang begitu. Kan ini kan dia mau eksplorasi desire orang, nafsunya. Dia bisa rusak apa semua hanya demi barang itu. Karena apa? Udah candu, Pak. Itu. Ini lebih berbahaya daripada narkoba yang ditangkap BNN. Saya nyatakan malam kali ini. handphone ini. Iya. Ya. Kadang-kadang orang bangga sudah nangkap sekian puluh kilo, ya, ton-tonan. Ini yang paling bahaya. Ya. Ini alat artificial intelligence. Dia mencuri semua data kita. Makanya dibilang ada apa namanya cyber security. Mereka tidak mengerti bahwa kenapa ada masalah cyber security, keamanan cyber. Karena kalau aman, nggak jadi duit. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Oh gitu ya, Jenderal. Jadi ternyata semuanya itu manipulasi pikirannya itu dimulai dari sekolah. Aduh, Melatih kebiasaan kan. melatih kebiasaan, jadi habit. Nah, orang akan bertanya, lalu yang nggak sekolah? Ya karena sekolah ini dianggap sesuatu yang lebih hebat daripada orang yang nggak sekolah, makanya habitnya mereka ngikutin. Gitu. Mereka ngikutin pola-polanya. Lama-lama jadi budaya. Ya, otomatis. Iya dong. Karakter, Habit, gimana? karakter, Ini yang dibilang social nering. engineering. Oke. Di engineering. Dihancurkan fitrahnya. Dihancurkan jiwa apa ya? Jiwa bersihnya gitu. Semua disuruh hitung dengan angka. Termasuk ranking mungkin? Of course dong. Oke. Dari situ orang tahu uang kan? Iya. Dari situ orang kejar uang. Kejar jabatan. Rank. Rank apa sih? Rank apa? Tingkatan kan? Tingkatan. Strata. Stratifikasi, strata. Semuanya adalah sistem Dajjal. Makanya SD-nya 6 tahun. Kan dia yang bikin. 6. 6. Nilai terendah 6, bukan 5,1. Kenapa nggak 5,1 ya? Iya. Betul juga ya. 6 ya. Harusnya kan sementara kalau pilkada boleh 50,01 udah menang gitu kan. Jadi dia suka-suka lah kapan-kapan dia mau begini, kapan-kapan dia mau gitu. Harusnya kan kalau mau mengacu kepada itu, hasil keputusan, quorum, kan gitu. Quorum itu apa? 66,6. 2/3 atau 66,6. Mereka menentukan itu quorum. Selain itu apa lagi, Jenderal? Selain menghilangkan budaya gotong royong, ujian nggak boleh. Membangun kembali budaya gotong royong. Kenapa? Selain itu sesuatu yang mungkin dari sisi pendidikan ini yang kemudian mengarahkan kita untuk kemudian kehilangan jati diri dan lain sebagainya. Selain melarang siswa untuk bekerja sama saat ujian, itu apalagi yang tidak masuk akal di sekolah kita? Tidak masuk akal. Justru yang dimasukkan di akal justru yang tidak membuat kita tidak mengenal jati diri kita. Oke. Segala sesuatu yang dimasukkan membuat kita tidak mengenal jati diri kita. Termasuk seragam. Dan akhirnya tidak mengenal dari mana dia berasal. Oh iya. Makanya dia tidak tunduk kepada dari mana dia berasal. Dia tidak mempercayai kedahsyatan kuasa yang menghadirkan dia ke bumi sehingga dia boleh duduk di bangku sekolah. Itu yang terjadi sekarang. Cuaca direkayasa lah. Cuaca direkayasa. Nah ini kan kalau udah Sekarang lama. musim kemarau kan harusnya ya? Iya ini kan udah lama kan sebenarnya. Jadi
Ini kan konsep intelijen. Goals-nya apa yang mereka inginkan dengan mereka yang Sebentar dulu, satu ini konsep intelijen. Mm-mm. Gitu. Konsep intelijen itu gitu. Dia datang sebagai pahlawan, dia yang bikin masalah. Oke. Itu maksud saya, Bang. Abang korek. Iya. Jangan langsung jumping. Jangan goalnya apa? Oke. Kontrol. Dengan kayak gitu kan proyek keluar, Bos. Gitu. Proyek kan jadi ada dana keluar kan. Untuk geoengineeringnya sendiri ada dananya. Itu. Ada dananya. Untuk sewa pesawat berapa, untuk ini berapa, hanya berapa. Lagi-lagi duit dong orientasinya mereka ya. Memang duit. Manusia untuk menguasai dunia kan uang. Menguasai suatu negara, kuasai energinya. Untuk itu dunia. Untuk manusianya, makanan. Jadi makan untuk menguasai manusia, energi untuk menguasai suatu negara, uang untuk mengendalikan dunia. Jadi uang ini seperti apa ya, pancingan, gitu loh. Ngintil terus. Udah itu kasih ini apa, jurang, ada buaya masuk. Nah, masuk loh. Dadah, gitu. Itu yang terjadi. Iya. Kita hidup karena jiwa. Ya. Dan kita hidup dari karbon. Nah, karbon sedang kotori. Jadilah racun. Banyak yang gak enak badan. Digiring masuk ke kandang ular. Terus larinya ke farmasi lagi. Bukan larinya ke farmasi. Kalau nggak dari mereka, duit dari mana? Oke. Tapi gini Pak, secara konkret gitu, kita mungkin Jadi gini, Bapak bicara farmasi. Farmasi dengan mereka itu satu grup. Teknologi satu grup udah. Gitu Pak. Makanya kenapa Bill Gates dari teknologi bicara farmasi, bicara tubuh. Tolong dilihat ini Pak. Bahwa ini adalah puzzle-puzzle. Supaya terhubung semua pemahamannya. Selama ini orang, ahli ini bicara ini, ahli ini, nggak akan ketemu. Undang-undang juga ada kaitan dengan ini. Rusaknya hukum pelaksanaan juga terkait dengan ini. Jadi coba lebih detail membahas. Semua ada kaitannya, Pak. Kenapa ada podcast? Ada kaitan sama ini semua. Apa kaitannya podcast dengan... Lah ya kita disuruh hidup di dalam ruangan. Supaya terpisah dengan... Iya, terpisah dengan alam. Ya kalau kita bicara ini bisa menghasilkan uang. Kita pikir buat makan. Enak duduk, perut gendut, makan di situ. Berada di ruang ber-AC. Ya. Akhirnya tubuh lemah. Gitu. Kalau dibilang di sana, dibilang apa? Potato crouch. Sambil ini makan tubuh gendut. Ya, rusak organ-organ dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Dharma, mohon maaf. Jadi langkah konkret yang sudah dilakukan Pak Dharma apa saja yang mungkin barangkali teman-teman perlu untuk meng-copy paste contoh. Pak Dharma kalau sakit kan nggak pernah ke rumah sakit. Tidak. Nah, terus kemudian hal-hal seperti itu apa lagi yang dilakukan Pak Dharma yang kemudian melawan sistem itu tadi Pak Dharma supaya ini jadi inspirasi buat sahabat semua. Saya tidak melawan sistem secara letterlek ya. Saya mencoba untuk merubah giringan pola hidup dari yang mereka sudah kanali kita, sudah kanalisasi kita. Gitu. Makan ada Kentucky, makan ada ini, ada itu, ada itu. Kita seperti menunya udah disiapkan oleh mereka. Ada apa ya? Starbucks, ada kopi. Di mana-mana menjamur kopi. Kita nggak tahu. Ketika kita terima, warnanya warna kopi, baunya bau kopi, aromanya kopi. Tapi ingredientnya kita nggak tahu. Tiba-tiba muncul apa? Gagal ginjal, gula tinggi, bla 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 bla. Life is choice, ya. Orang banyak terjebak dengan lifestyle, termasuk saya. Selama ini seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyadari, ya
yao kata orang Jawa. Cari jalan keluar. Get out. Masalahnya orang tetap mempertahankan comfort zone-nya. Keluar dari comfort zone. Iya. Comfort zone ini senang di kota gara-gara listrik kok. Nah, listrik ntar dimatiin. Mau apa gitu ya? Iya. Semua dibikin serba listrik. Aset Mobil pun listrik. Dan listrik, semua yang serba listrik. Radiasi. Radiasi. Ya. Karena tubuh kita ini semua berhubungan dengan alam semesta. Frekuensinya saling itu yang dibilang law of attraction. Saling tarik menarik. Jadi frekuensi yang tinggi kita ini mau diinterupsi, mau di-distract dengan frekuensinya mereka untuk ditarik menjadi low frekuensi. Oke. Itu yang membuat kita menjadi aduh males. Terus nggak mudeng. Nah, itu istilah nggak mudeng. Nggak ngeh. Tidak cepat menangkap sesuatu yang pesan Tuhan lewat alam. Lewat segala sesuatu. Karena jarang grounding. Tidak grounding. Oke, makanannya juga junk food, model gitu. Tinggal di apartemen. Jauh dari grounding. Matahari, sinar matahari. Makanya dibikin setiap tempat semua kubus, kotak. Oke. Itu energi nggak bagus. Desain semua ya. Iya, dulu kan ya lihat tuh apa bangunan-bangunan di Eropa ya. Yang kubah, katedral, apa seperti Borobudur, apa. Lihat semua mereka. Soal ujungnya ada penerima. Dari atas dia bawah terima. Gitu. Nah, itulah yang membuat ini. Oh, kita di promosi apa? Hindari matahari karena dan ini menyebabkan kanker. Dia balik. Jadi dia selalu hidden agendanya itu apa? Dia ngomong begini, tujuannya beda. Gitu. Makanya mereka menggunakan namanya ilmu marketing. Dia marking your mind. Marking your mind. Ya, dia marking. Zona marking ya, di marking supaya lu nggak bisa keluar. Padahal tujuannya apa? Dia hanya menipu. Dan dia tidak bertanggung jawab terhadap dampak berikutnya. Contoh handphone, marketing, nggak akan terima dengan apa yang saya sampaikan bahwa gadget ini merusak. Kita jauh dari kehangatan hubungan jiwa dengan dia antara keluarga. Iya. Kita berada di satu tempat, tetapi jiwa kita tidak menyatu. Jiwa kita terbang, melayang-layang. Radiasinya merusak 5 bagian otak. 5 bagian otak? 5 bagian otak. Prefrontal cortex. Otak bagian depan. Otak bagian belakang. Segala macam. Parameternya apa ketika kemudian itu sudah rusak gara-gara radiasi tadi, Jenderal? Ini, canduan. Oke. Dan itu anak kecil banyak yang kayak gitu sekarang? Ya. Kecanduan. Dan ngamuk. Ngamuk itu dampak berikutnya. Lebih mudah emosi gitu? Atau? Bukan lebih mudah, pasti emosi. Pasti emosi. Karena ada spirit. Pasti emosi. Emosinya seperti setan. Itu. Emosinya akan seperti setan. Tak terbendung. Kalau diambil, dia cari cara bagaimana memperolehnya lagi. Kalau enggak, dia bunuh yang ngambilnya. Ini termasuk desire ya. Kalau punya keinginan nggak bisa dikontrol. Gitu kan? Memang begitu. Karena ini kan dia mau eksplorasi desire orang, nafsunya. Dia bisa rusak apa semua hanya demi barang itu. Karena apa? Udah candu, Pak. Itu. Ini lebih berbahaya daripada narkoba yang ditangkap BNN. Saya nyatakan malah kali ini. Handphone ini. Iya. Ya. Kadang-kadang orang bangga sudah nangkap sekian puluh kilo. Ya, ton-tonan. Ini yang paling bahaya. Ya. Ini alat artificial intelligence. Dia mencuri semua data kita.
Makanya dibilang ada apa namanya cyber security. Mereka tidak mengerti bahwa kenapa ada masalah cyber security, keamanan cyber. Karena kalau aman nggak jadi duit. Tapi gimana, Bapak? Apa ketika anak kecil, kan kasihan juga Nggak, kalau sampai sini tadi paham nggak? Oke. Kalau aman nggak jadi duit. Iya. Itu dulu. Ada project ya? Ya. Makanya selalu harus ada masalah. Karena masalah itu adalah Industri. Orang yang menjalankan industri adalah orang-orang yang tanpa sadar. Hatinya digiring untuk menjadi seperti debu. Makanya indas. Oh iya. Indas. Gitu ya cara kerjanya ya. Iya, dia selalu berbicara dengan singkat. Makanya kadang di beberapa tempat, kenapa sih konflik di sini nggak selesai-selesai? Jangan-jangan anggaran nih. Ya, bukan jangan-jangan. Ya memang itu. Itu namanya maintain Oh. problem. Iya. Dia tidak mau menyelesaikan hulunya. Ini jujur nih. Ini jujur nih. Dia tidak mau menyelesaikan hulunya. Makanya programnya adalah hilirisasi. Supaya apa? Supaya akar masalah ini berbuah banyak. Oke. Semakin banyak buahnya, semakin banyak industrinya.